Halo semuanya, selamat datang di Geografi Glade Channel. Berjumpa kembali dengan Beris di sini. Kali ini saya akan menerangkan pelajaran geografi tentang tenaga eksogen. Oke, kalau sudah siap silahkan langsung subscribe ya channelnya. Untuk mendukung saya berkreasi lagi di sini. Tetap semangat ya, God bless you. Tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar bumi. Tenaga ini bersifat merombak bentuk permukaan bumi hasil dari tenaga endogen. Misalnya perbukitan yang terkikis oleh air hujan atau angin akan mengubah bentuk permukaan bumi yang ada menjadi bentuk-bentuk seperti di bawah ini. Secara umum tenaga eksogen berasal dari 3 sumber, yaitu atmosfer seperti sinar matahari dan angin, air seperti aliran air sungai, hujan, gelombang laut, dan gletser, serta organisme seperti jasad renik, tumbuhan, hewan, serangga rayap, semut dan manusia. Pelapukan merupakan proses penghancuran batuan dari bentuk gumpalan menjadi butiran yang lebih kecil, bahkan menjadi hancur atau larut dalam air. Pelapukan dibagi menjadi 3 sebagai berikut, antara lain, A. Pelapukan mekanik, B. Pelapukan kimiawi, C. Pelapukan organik. Pelapukan mekanik atau pelapukan fisis merupakan proses penghancuran batuan secara fisis tanpa mengalami perubahan kimiawi. Pelapukan ini antara lain, disebabkan oleh pembekuan air di celah batuan kemudian memuai, perubahan suhu yang tiba-tiba, dan perbedaan suhu yang besar antara siang dan malam. Pelapukan kimia adalah pelapukan batuan yang terjadi akibat peristiwa kimia. Pelapukan ini antara lain disebabkan oleh 1. Air hujan yang mengandung senyawa H2O dan CO2, sehingga memiliki daya larut yang besar. Terutama bila mengenai batuan kapur atau kares. 2. Bentukan hasil pelapukan kimiawi di daerah batuan gamping, kares, antara lain 1. Dolina 2. Uvala 3. Stalaktit dan stalagmit 4. Ponor 5. Gua dan sungai di bawah tanah. Dua. Pelapukan yang terjadi pada besi berkarat. Peristiwa tersebut terjadi karena adanya proses oksidasi besi, di mana logam besi, Fe, bereaksi dengan oksigen, O2, di udara, menjadi lapisan karat (Fe2). Berikut bentukan pelapukan kimia atau oksidasi. 1. Pagar besi yang berkarat. 2. Mobil-mobil antik yang sudah berkarat. 3. Dan semua benda yang terbuat dari besi. Mudah sekali berkarat. Oleh karena itu supaya besi tidak mudah berkarat harus dilapisi cat atau lapisan anti karat.
C. Pelapukan biologis atau pelapukan organis. Adalah pelapukan batuan yang disebabkan oleh makhluk hidup. Misalnya oleh tumbuhan, hewan atau serangga, dan manusia. Contohnya, cendawan atau lumut yang menutupi batuan dan mengisap makanan dari batu. Lama-kelamaan bisa menghancurkan batuan tersebut. Serangga rayap atau semut, yang bisa menggerogoti kayu atau bangunan. Apakah bisa dimengerti anak-anak? Erosi adalah proses pengikisan batuan atau tanah yang dilakukan oleh air, angin, dan gletser. Berdasarkan tenaga penyebabnya, erosi dapat dikelompokkan SBB. 1. Ablasi, 2. Abrasi, 3. Eksarasi, 4. Deflasi, dan 5. Korasi. Ablasi adalah erosi yang disebabkan oleh air yang mengalir. Air yang mengalir menimbulkan banyak gesekan terhadap tanah atau batuan yang dilaluinya. Pengikisan yang dilakukan oleh air sungai yang terjadi secara terus-menerus dapat mengakibatkan terbentuknya sungai berbentuk V di hulu dan U di hilir. Juga terbentuk air terjun, jurang atau ngarai maupun sungai yang berkelok-kelok atau meander, ataupun danau tapal kuda, Oxbow Lake. Abrasi adalah erosi yang disebabkan oleh gelombang laut. Abrasi merupakan pengikisan oleh air laut secara terus-menerus yang terjadi di pantai. Fenomena alam hasil abrasi antara lain: A. Cliff, tebing terjal di tepi pantai. B. Relung, cekungan-cekungan yang terdapat pada dinding cliff. C. Cave, gua yang terjadi akibat ombak yang terus menggerus cliff sehingga terbentuk rongga gelap. D. Arc, bentukan yang menyerupai lengkungan, terjadi karena ombak yang terus menggerus cave hingga menyisakan lengkungan. E. Stack, bentukan berupa batu karang yang tinggi menjulang, terjadi karena ombak yang terus menggerus ark hingga lengkungannya runtuh, dan menyisakan satu batu karang yang berdiri menjulang. F. Stump, bentukan yang menyerupai bukit kecil di dekat pantai, terjadi karena ombak yang terus menggerus stack sehingga meruntuhkan badan stump dan menyisakan satu bukit kecil. Stump hanya terlihat saat air laut surut. G. Dataran abrasi, hamparan wilayah datar agak miring ke arah laut akibat abrasi, dan terlihat saat pasang surut. Eksarasi adalah erosi yang disebabkan oleh es atau salju yang mencair, glasier, dan bergerak menuruni lembah pegunungan. Fenomena alam hasil eksarasi membentuk 1. Fjord, yaitu pantai yang menjorok ke daratan, dan 2. Lawina, ialah tumpukan salju atau massa bahan, batu, tanah, dan sebagainya, yang karena gaya gravitasi pada lereng pegunungan runtuh secara mendadak. Deflasi adalah pengikisan batuan atau tanah yang dilakukan oleh angin. Pengikisan oleh angin ini dinamakan deflasi. Angin yang bertiup kencang membawa butiran kerikil atau pasir dan berusaha untuk mengikis setiap batuan yang dilewatinya. Pengikisan oleh angin dengan bantuan materi yang dibawanya dinamakan korasi. Erosi angin pada umumnya terjadi di daerah gurun. Berikut ini merupakan bentukan dari hasil deflasi dan korasi.
Sedimentasi adalah proses pengendapan massa batuan atau tanah di suatu tempat setelah mengalami erosi dan transportasi. Semua material yang mengendap bersamaan akan menjadi batuan sedimen. Bentang alam yang dihasilkan oleh proses sedimentasi akan berbeda-beda, sesuai dengan tenaga pengangkut dan tempat pengendapannya. Berdasarkan tenaga pengangkutnya, sedimentasi terbagi menjadi sebagai berikut. 1. Sedimen akuatis, merupakan pengendapan yang dilakukan oleh air. 2. Sedimen aeolis atau aeris, merupakan pengendapan yang dilakukan oleh angin. 3. Sedimen marin, merupakan pengendapan yang dilakukan oleh air laut. 4. Sedimen glasial, merupakan pengendapan yang dilakukan oleh es atau glasier. Berdasarkan tempat pengendapannya, proses sedimentasi terbagi atas. 1. Sedimen fluvial, diendapkan di sungai. 2. Sedimen teristris, diendapkan di daratan. 3. Sedimen limnis, diendapkan di danau. 4. Sedimen marin, diendapkan di pantai atau laut. 5. Sedimen glasial, diendapkan di daerah es. Sedimentasi fluvial, merupakan sedimentasi yang dilakukan oleh air sungai dan berlokasi di sungai. Sedimentasi biasanya terjadi di wilayah hilir yakni dataran rendah sehingga menghasilkan pendangkalan muara sungai. Terdapat berbagai macam bentang alam yang dibentuk dari hasil sedimentasi ini, yaitu A. Kipas aluvial, yaitu sungai yang mengalami perubahan kekuatan arus secara cepat sehingga materi yang terbawa terendap secara tiba-tiba di dasar. Endapannya berbentuk kerucut. B. B. Meander, yaitu sungai yang berkelok-kelok karena pengendapan yang terjadi di tikungan-tikungan sungai. C. Floodplain, yaitu dataran yang berada di sebelah kanan dan kiri sungai, yang mengalami pengendapan terus-menerus sehingga ketika sungai meluap, dataran ini akan kebanjiran. D. Danau. Sedimen teristris, merupakan sedimentasi yang materialnya diendapkan di daratan, dan pada umumnya tenaga pengangkutnya adalah angin. Sedimentasi ini sering terjadi di daerah pesisir dengan pantai tanpa vegetasi dan di sekitar daerah gurun.
Contohnya adalah A. Gumuk pasir di Parangkusumo Yogyakarta, B. Tanah los di China, C. Bukit pasir atau sand dunes di gurun-gurun pasir di dunia. Sedimen limnis, yaitu sedimentasi yang proses pengendapannya terjadi di danau. Pada umumnya tenaga yang mengangkut adalah air sungai atau angin. Dan dalam jangka waktu tertentu danau bisa mengalami pendangkalan. Karena material yang diendapkan sangat tebal sekali. Sedimentasi marin, merupakan sedimentasi yang terjadi oleh air laut dan terjadi di laut atau pantai yang disebabkan perubahan arus laut dan pasang surut air laut. Beberapa bentang alam yang terbentuk dari hasil sedimentasi ini yaitu 1. Spit, yaitu dataran panjang yang berada di sekitar pantai. 2. Tombolo, yaitu jembatan alami yang menghubungkan pulau besar dengan pulau kecil di dekatnya. 3. Penghalang pantai, yaitu tanggul alami yang terbentuk akibat sedimentasi. Pada dasarnya, penghalang pantai adalah spit yang terus memanjang dan mengitari bibir pantai. 4. Gosong pantai, yaitu dataran kecil yang terbentuk di tengah-tengah laut. 5. Nehrum, yaitu bukit pasir yang panjang berada di sekitar pantai. Dampak positif dengan adanya tenaga eksogen antara lain. 1. Memunculkan habitat baru di bagian muka bumi. 2. Memperluas daratan di bumi. 3. Memudahkan kegiatan penambangan di permukaan bumi. 4. Aktivitas pelapukan dapat menghasilkan bentuk muka bumi yang unik dan indah, sehingga dapat dijadikan objek wisata. 5. Proses sedimentasi menghasilkan daratan yang subur. Dampak negatif dengan adanya tenaga eksogen antara lain. 1. Erosi dapat menyebabkan hilangnya kesuburan tanah. 2. Erosi pada daerah pantai atau abrasi menyebabkan berkurangnya luas lahan pantai. 3. Hasil-hasil erosi yang diendapkan sedimentasi di muara sungai mengakibatkan pendangkalan dasar sungai. 4. Daerah di sekitar dataran banjir sering terkena dampak banjir secara langsung.